Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Selamat datang kembali di channel Sharing Suka-Suka. Dalam video kali ini kita akan membahas materi ajar kelas 11 Sejarah Indonesia dengan judul materi Perang Melawan Kolonialisme dan Imperialisme part yang ke-1. Sebelum kita memulai videonya, silahkan yang belum subscribe untuk mensubscribe terlebih dahulu. Jangan lupa kalian juga kalau memang suka video ini, nanti kalian like, kalian share, atau mungkin kalian punya kritik dan saran, silahkan komen di bawah. Oke, kita langsung saja mulai videonya. Jadi seperti biasa kita akan membahas dulu mengenai uji kompetensinya. Uji kompetensi kali ini adalah menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris sampai abad ke-20. Tujuan pembelajarannya, ketika kalian selesai melihat video ini, kalian akan bisa menganalisis perang melawan keserakahan dan kekuasaan kongsi dagang, menganalisis perang melawan penjajahan Belanda, menghargai jasa pahlawan di tingkat nasional dan daerah. Yap, kita mulai perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. Yang pertama adalah perlawanan yang dilakukan oleh Aceh melawan Portugis dan VOC. Diawali dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, di mana Alfonso ini adalah orang yang pertama kali membuka pintu bangsa Eropa untuk bisa masuk ke wilayah Nusantara atau Indonesia. Nah, ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis, karena Malaka itu adalah kerajaan atau kesultanan Islam, itu ternyata para pedagang Islam itu lebih memilih mengalihkan kegiatan perdagangannya dari Malaka ke Aceh. Karena apa? Ketika Portugis menguasai wilayah Malaka, itu Portugis menaikkan pajak dan mereka memonopoli perdagangan, sehingga orang-orang Islam atau para pedagang Islam tidak mau lagi berdagang di sana dan akhirnya mengalihkan pusat perdagangan ke Aceh. Dan Aceh pun memanfaatkan situasi ini dengan baik sehingga Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan yang baru. Aceh kemudian mampu mengendalikan pusat-pusat perdagangan di pantai barat Sumatera seperti di Baru, Stiku, dan Pariaman. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Al-Kahar, terkenal juga sebagai tokoh yang mengacehkan kawasan pantai barat Sumatera. Nah, jadi Sultan Alauddin Riayat Al-Kahar ini adalah orang yang membuat Aceh berkembang menjadi wilayah bandar dan pusat perdagangan. Nah, ini adalah Alfonso de Albuquerque ya guys. Bisa kalian lihat, ini adalah gambaran orangnya seperti apa. Nah, ini adalah peta wilayah Aceh. Nah, di sini digambarkan bahwa yang berwarna biru ini, laut ini adalah wilayah kekuasaan Aceh. Nah, ini Malaka guys. Jadi asalnya pusat perdagangan itu ada di sini, tapi karena dikuasai oleh Portugis, akhirnya pusat perdagangan itu pindah ke wilayah Aceh di sebelah sini. Kalian perhatikan ya kursornya. Kita lanjutkan. Nah, para pedagang-pedagang asing seperti dari Prancis, Inggris, Belanda kalau ingin berdagang di wilayah pantai barat Sumatera dan tempat-tempat lain yang menjadi daerah kekuasaan Aceh itu harus meminta izin kepada Aceh. Nah, perkembangan Aceh yang begitu pesat ini dipandang oleh Portugis sebagai ancaman yang berbahaya. Nah, akhirnya pada tahun 1529 dan pada tahun 1524 Portugis melancarkan serangan ke Aceh. Kapal-kapal Portugis lalu mengganggu kapal-kapal dagang Aceh yang ingin berdaulat dan tetap dapat mengendalikan perdagangan di beberapa pelabuhan penting di Sumatera, merencanakan untuk melakukan perlawanan. Nah, jadi Aceh itu tidak tinggal diam ketika diserang oleh Portugis. Mereka melakukan perlawanan yang cukup sengit ya guys, dimana dalam perlawanan yang dilakukan Aceh itu rata-rata perlawanannya berhasil menggagalkan penyerangan yang dilakukan oleh Portugis. Nah, Aceh pun tentunya melakukan persiapan, di mana mereka itu melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut ya untuk melakukan persiapan peperangan. Yang pertama, melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan, meriam, dan prajurit agar tidak kalah dengan kapal-kapal
yang berasal dari Eropa, lalu mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara bahkan dan beberapa ahli perang dari Turki pada tahun 1567 dan mendatangkan bantuan persenjataan dari Calicut India dan Jepara. Nah, di sini ada yang unik guys, di mana ada bantuan dari Eropa yaitu Turki yang pada saat itu sedang dikuasai oleh rezim Utsmani ya guys. Jadi Turki Utsmani ini merasa sebagai negara yang sama-sama menganut atau dari kerajaan yang sama-sama menganut agama Islam, mereka harus membantu Aceh. Bahkan ketika perwakilan Aceh datang ke Turki itu disambut dengan baik dan hanya perwakilan Aceh ini membawa sedikit persembahan saja atau hantaran saja. Namun Raja Turki pada saat itu tidak meminta yang aneh-aneh atau meminta yang banyak gitu. Bahkan mereka hanya meminta Aceh untuk mengakui Turki sebagai kesultanan Islam yang terbesar yang ada di dunia, dan Turki pun mau membantu Aceh melawan Portugis. Apalagi Portugis juga kan pada saat itu punya semangat religi ya guys, dan di salah satu semangatnya itu ada gospel, dimana orang-orang Portugis ini menyebarkan agama Katolik. Nah, mungkin Kesultanan Turki tidak mau ya Portugis ini bisa menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Lalu selain itu Portugis itu bangsa Eropa, jadi mungkin salah satu negara yang dimusuhi oleh Turki guys, seperti itu. Nah, ini adalah bukti kerjasama antara Aceh dengan Turki, di mana di sini ada meriam pemberian Kesultanan Turki Utsmani untuk Aceh, dan ini masih ada di Aceh ya guys. Nah, lalu ada pamflet peringatan persaudaraan Aceh dan Turki pada tahun 2016. Nah, jadi ini kenapa saya tampilkan? Ini membuktikan bahwa persaudaraan atau pertemanan antara Aceh dengan Turki itu sudah terjalin begitu lama ya. Di sini disebutkan peringatan 477 tahun hubungan persaudaraan Aceh Turki. Bahkan bendera mereka itu hampir sama ya guys. Hanya saja Kesultanan Aceh Darussalam itu menambahkan pedang di bawah bulan dan bintang. Latarnya sama merah. Ini merupakan hal yang luar biasa. Jadi pas zaman penjajahan dulu itu Aceh itu sudah menjalin hubungan politik dengan Turki guys. Nah, akhirnya Aceh segera melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Portugis harus bertahan mati-matian di benteng Formosa sebagai tindakan balasan. Pada tahun 1569 Portugis balik menyerang Aceh, tetapi serangan Portugis di Aceh ini juga dapat digagalkan oleh pasukan Aceh. Jadi mereka saling menyerang, namun kedua belah pihak ternyata gagal atau tidak berhasil mengalahkan lawannya masing-masing dalam serangan-serangan yang mereka lakukan. Nah, di sisi lain itu Belanda sedang mengintip. Belanda juga ingin mendapatkan keuntungan dengan berdagang di pantai barat Sumatera, bahkan kalau perlu dapat melakukan monopoli. Nah, POC harus bersaing dengan Portugis dan harus mendapat izin dari Aceh. Aceh dikenal sangat anti dengan dominasi dan para pedagang asing. Terkait dengan ini, Belanda melakukan segala cara agar Aceh mengizinkan Belanda untuk bisa menjalin kerjasama atau berdagang di wilayah Aceh. Nah, salah satu usaha yang dilakukan yaitu ketika Pangeran Maurits dari Belanda itu mengirimkan surat kepada Raja Aceh yang saat itu dipimpin oleh Alauddin tertanggal pada 23 Agustus 1601. Nah, ini isi surat Pangeran Maurits untuk Sultan Aceh. Dalam surat dipenuhi dengan kata-kata sanjungan dan pujian-pujian kepada Sultan Alauddin dan rakyat Aceh agar Belanda bisa memuluskan rencananya. Lalu dalam surat itu juga dicantumkan kata-kata yang menjelek-jelekan Portugis dan juga dicantumkan tawaran bantuan untuk mengusir orang-orang Portugis. Surat itu kemudian ditutup dengan kalimat, "Mencium tangan yang mulia dari hamba Maurits de Nassau." Lalu pada waktu itu juga utusan Pangeran Maurits menyerahkan surat tersebut disertai dengan sejumlah hadiah dan hantaran. Jadi ini cara-cara yang dilakukan oleh Belanda untuk menjilat pemimpin pemerintahan Aceh agar bisa mengizinkan Belanda bisa bekerja sama atau berdagang di wilayah Aceh, dan mereka berhasil karena pada saat itu memang kondisinya Aceh sedang bermusuhan dengan Portugis. Itulah
kejelian atau kecerdasan Belanda dalam memanfaatkan situasi seperti ini ya guys, dengan menggunakan politik Divide et Impera atau adu domba. Rakyat Aceh dan para pemimpinnya tetap memiliki pendirian dan semangat untuk terus berdaulat dan menentang dominasi orang asing pada akhirnya, terutama pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1639, di mana semangat juang mempertahankan tanah air di sini maksudnya wilayah Aceh ya, dan mengusir penjajahan asing semakin meningkat. Bahkan pada masa pemerintahan Iskandar Muda ini mulai memutuskan hubungan dan menolak kehadiran VOC. Tentunya di sini akan ada suatu risiko di mana VOC akan terus berusaha juga agar mereka bisa tetap berdagang di Aceh bagaimanapun caranya. Iskandar Muda adalah raja yang gagah berani dan bercita-cita untuk mengenyahkan penjajah asing, termasuk mengusir Portugis dan Malaka. Iskandar Muda juga menentang kesewenang-wenangan VOC yang sudah berkuasa di wilayah Batavia. Nah, ini adalah Sultan Iskandar Muda, salah satu raja yang berhasil membawa Aceh atau Kesultanan Aceh pada masa keemasan dan kejayaan. Dalam rangka melawan Portugis di Malaka, Sultan Iskandar Muda berusaha untuk melipat gandakan kekuatan pasukannya. Selain tadi meminta bantuan kepada Eropa ya guys, dengan mendatangkan kapal-kapal perang yang berasal dari Eropa, tentara dari Eropa atau Turki ya tepatnya. Angkatan lautnya itu diperkuat dengan kapal-kapal besar yang dapat mengangkut 600 sampai 800 prajurit. Pasukan kavaleri dilengkapi dengan kuda-kuda dari Persia. Bahkan Aceh juga menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri. Sementara itu, untuk mengamankan wilayahnya yang semakin luas meliputi Sumatera Timur dan Sumatera Barat, ditempatkan para pengawas di jalur-jalur perdagangan. Para pengawas itu ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan penting seperti di Pariaman. Para pengawas itu umumnya terdiri dari para panglima perang. Nah, setelah mempersiapkan pasukannya, pada tahun 1629 Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka. Menghadapi serangan kali ini, Portugis sempat kewalahan guys. Jadi Portugis harus mengerahkan semua kekuatan tentara dan persenjataan untuk menghadapi pasukan Iskandar Muda. Serangan Aceh kali ini juga belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Jadi sayang sekali ya, serangan yang dilakukan Sultan Iskandar Muda walaupun sudah menambah kekuatannya, tapi tetap masih gagal mengusir Portugis dari wilayah Malaka. Hubungan Aceh dan Portugis semakin memburuk. Bentrokan-bentrokan antara kedua belah pihak masih sering terjadi, tetapi Portugis tetap tidak berhasil menguasai Aceh. Begitu juga Aceh tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Portugis akhirnya dapat diusir dari Malaka oleh VOC pada tahun 1641 karena memang kekuatannya sudah lemah setelah diserang oleh Sultan Iskandar Muda. Dan VOC ditambah lagi itu bisa bersekutu dengan Kesultanan Johor. Disitulah VOC. Nah, akhirnya setelah Portugis melenggang dari wilayah Malaka, Aceh harus melawan atau kekuatan baru dari kongsi dagang asal Belanda yang bernama VOC. Setelah Portugis berhasil diusir dari Malaka, peperangan antara Aceh dan VOC tidak bisa dihindari. VOC beberapa kali melakukan serangan terhadap Aceh namun gagal. Nah, tapi ketika dalam hal peperangan itu VOC tetap gagal mengalahkan orang-orang Aceh dengan kekuatan atau armada perang yang luar biasa hebat. Itu Aceh berhasil mengagalkan VOC yang notabene salah satu kongsi dagang yang sangat besar. Nah, pada akhirnya VOC berhasil mengalahkan Aceh dengan politik Divide et Impera mereka atau politik adu domba, di mana kehebatan Sultan Iskandar Muda dalam berperang itu tidak diimbangi dengan menjaga keharmonisan internal kerajaan. Jadi petinggi-petinggi kerajaan ini ternyata sedang ada konflik internal. Hal ini bisa diketahui karena VOC mengirim mata-mata bernama Snokor Gronje yang melakukan penyamaran ke dalam Kesultanan Aceh dengan berpura-pura ingin masuk dan mendalami Islam, dan Aceh pun menerima orang tersebut karena ingin mendalami Islam, padahal dia itu mata-mata supaya tahu di mana letak kelemahan Kesultanan Aceh, dan berhasil dimanfaatkan. Akhirnya peperangan kembali terjadi dengan mengadu domba petinggi-petinggi Aceh dan orang-orang dari pemerintahan Aceh ya, dari orang-orang Sultan Iskandar Muda, dan hal ini bisa menyebabkan atau membuat Aceh kalah, ditambah lagi ketika Sultan Iskandar Muda meninggal dunia.
Selanjutnya adalah wilayah Maluku, ya kita dari bagian barat Indonesia langsung loncat ke bagian timur Indonesia. Judulnya Maluku Angkat Senjata. Jadi Maluku itu pada saat itu sama kayak Aceh ya, menghadapi dua bangsa. Kalau sebelumnya bangsa Portugis dan VOC, nah sekarang Maluku harus melawan Portugis dan Spanyol, dan sebenarnya nanti pun Maluku akan menghadapi VOC guys. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Mereka memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang, orang-orang Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dengan memusatkan kedudukannya di wilayah Tidore. Nah, ternyata mereka juga melakukan politik adu domba ya guys. Jadi persaingan itu semakin tajam setelah Portugis berhasil menjalin persekutuan dengan Ternate dan Spanyol bersahabat dengan Tidore. Semua ini tidak terlepas dari ambisi bangsa-bangsa barat untuk menguasai perdagangan dan menanamkan kekuasaannya di Maluku. Mereka sering memanfaatkan kelemahan kaum pribumi, termasuk memanfaatkan intrik-intrik yang membuat perpecahan di lingkungan istana. Jadi orang-orang Eropa itu memang sepertinya skillnya atau kemampuannya dasar itu mengadu domba orang-orang ya pada saat itu. Jadi mereka itu tahu bahwa kita itu lemah dalam hal mempertahankan keimanan gitu, supaya kita tidak supaya kita itu bisa tahan atau menahan godaan-godaan yang dilakukan oleh orang Eropa agar terjadi perpecahan di dalam istana. Jadi rata-rata kekalahan yang dialami oleh kesultanan atau kerajaan-kerajaan Nusantara itu ya diadu domba oleh para pendatang. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Penyebab perang ini karena kapal-kapal Portugis menembaki junjung dari Banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Jadi junjung ini sama juga kapal guys, cuman jung itu kapal yang membawa barang-barang. Jadi kapal laut yang membawa barang-barang. Nah, Tidore tidak dapat menerima tindakan armada Portugis. Rakyat Tidore angkat senjata, terjadilah perang antara Portugis dan Tidore. Nah, dalam perang ini Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan. Akhirnya Portugis mendapat kemenangan. Konflik dan persaingan antara Portugis dan Spanyol di Maluku ini harus segera diakhiri karena dengan adanya kesepakatan perjanjian Tordesillas, maka diadakan perjanjian damai antara Portugis dan Spanyol. Perjanjian damai dilaksanakan di Zaragoza pada tahun 1529. Berdasarkan perjanjian Zaragoza ini disepakati bahwa Portugis tetap berkuasa di Maluku sementara Spanyol harus menyingkir ke wilayah Filipina. Jadi sesuai dengan apa yang sebelumnya kita pelajari ya guys, itu pelayaran yang dilakukan oleh Spanyol Portugis itu didasari oleh perjanjian Tordesillas dan Zaragoza. Ini kita lihat lagi ya gambarannya, pembagian kekuasaan wilayah di luar Eropa yang diberikan Paus kepada Portugis dan Spanyol. Jadi dibagi dua, wilayah barat dan wilayah timur yang diberikan kepada masing-masing negara. Nah, setelah Spanyol menyingkir ke Filipina, itu Portugis semakin sewenang-wenang. Melihat kesewenang-wenangan Portugis, tahun 1565 muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Khairun. Sultan Khairun menyuruhkan seluruh rakyat dari Irian, Papua sampai Jawa untuk angkat senjata melawan kezaliman kolonial Portugis. Portugis mulai kewalahan dan menawarkan perundingan kepada Sultan Khairun. Nah, dengan pertimbangan kemanusiaan, Sultan Khairun itu menerima ajakan Portugis. Perundingan dilaksanakan pada tahun 1570 bertempat di Benteng Sao Paulo atau disebut dengan Benteng Kota Janji. Nah, ternyata itu hanya tipu daya dari Portugis agar bisa membunuh dan menangkap Sultan Khairun. Jadi perundingan tersebut hanya kedok supaya bisa membunuh Sultan Khairun. Nah, tindakan yang dilakukan Portugis ini sudah kejam dan tidak mengenal peri kemanusiaan. Demi keuntungan ekonomi, Portugis telah merusak sendi-sendi kehidupan manusia dan kehidupan kemanusiaan dan keberagaman. Nah, ini adalah Benteng Sao Paulo atau sekarang dikenal dengan Benteng Kota Janji. Maksudnya Kota Janji itu karena di sini pernah dilaksanakan perjanjian antara Sultan Khairun dan Portugis, walaupun itu hanya kedok. Akhirnya Sultan Khairun meninggal. Ini typo ya guys, harusnya Kota Janji, Benteng Kota Janji. Kalau misalnya kalian berkunjung ke wilayah Maluku
atau Ternate khususnya, silahkan kunjungi tempat-tempat bersejarah bekas peninggalan Portugis, itu bagus-bagus guys. Nah, setelah Sultan Hairun dibunuh, perlawanan dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baabullah, putra dari Sultan Hairun. Melihat tindakan Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan, semangat rakyat Maluku untuk melawannya semakin berkobar. Seluruh rakyat Maluku berhasil dipersatukan, termasuk Ternate dan Tidore, untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Akhirnya Portugis dapat didesak dan pada tahun 1575 berhasil diusir dari Ternate. Orang-orang Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon. Nah, ketika di Ambon mereka berusaha kembali untuk merebut wilayah kuasanya di Maluku. Namun tahun 1605 Portugis dapat diusir oleh POC dari Ambon dan kemudian menetap di Timur Timur. Lagi-lagi POC datang sebagai negara yang bisa memanfaatkan situasi ketika Portugis memang sudah kalah gitu ya oleh Ternate, itu dimanfaatkan oleh VOC agar wilayah Maluku itu bisa dikuasai dengan luas oleh VOC, dan Portugis pun harus menetap di Timur Timur. Makanya jangan heran sampai sekarang itu Timur Timur orang-orangnya itu banyak keturunan dari Portugis. Bisa kalian lihat dari nama-namanya, misalnya suaminya Krisdayanti yang bernama Raul Lemos. Di sana ada yang namanya Pedro, itu sudah biasa. Atau Ronaldo, itu banyak sekali di Timur Timur karena mereka memang dalam bahasa pun menggunakan bahasa Portugis. Nah, akhirnya masuk ke Maluku melawan POC. Serangkaian perlawanan rakyat terus terjadi terhadap POC yang melakukan tindakan kejam dan sewenang-wenang kepada rakyat. Misalnya pada periode tahun 1635 sampai 1646 terjadi serangan sporadis dari rakyat Hitu yang dipimpin oleh Kakiali dan Teluk Kabesi. Perlawanan rakyat ini juga meluas ke Ambon. Tahun 1650 perlawanan rakyat juga terjadi di Ternate yang dipimpin oleh Kecili Said. Sementara perlawanan secara gerilya terjadi seperti di Jailolo, namun berbagai serangan yang dilakukan oleh rakyat Maluku pada saat itu dipatahkan oleh kekuatan POC yang memiliki organisasi serta peralatan senjata yang lebih lengkap. Di sana sekali ya guys, karena perlawanan yang mencolok gitu ya, hanya terjadi di satu wilayah terus pindah ke wilayah yang lain, tidak bersatu gitu ya, satu rakyat Maluku satu-satu. Jadi wilayah yang melakukan penyerangan itu jadi hanya misalnya wilayah Hito dulu, lalu Kakiali, lalu Teluk Kabesi, lalu Kecili Said, jadi tidak menyeluruh atau tidak bersatu. Akhirnya bisa dikalahkan, apalagi POC lebih memiliki pengalaman dalam berperang dan senjatanya itu lebih lengkap guys. Nah, rakyat terus mengalami penderitaan akibat kebijakan monopoli rempah-rempah yang disertai dengan pelayaran hongi. Nah, kalian nanti boleh searching di Google pelayaran hongi secara lengkap seperti apa. Jadi pelayaran hongi ini dilakukan Belanda untuk mengawasi perdagangan yang dilakukan di wilayah Maluku. Jadi kapal-kapal yang Belanda yang bersenjata lengkap itu mengawasi perdagangan di wilayah Maluku. Kalau misalnya ada kapal dari negara lain atau kapal dagang dari negara lain, itu ditembak guys atau dihancurkan oleh POC. Nah, nanti lengkapnya kalian boleh searching Google ya tentang pelayaran hongi, atau di buku-buku sejarah itu banyak. Nah, pada tahun 1680 POC memaksakan sebuah perjanjian baru dengan penguasa Tidore. Kerajaan Tidore yang semula sebagai sekutu turun statusnya menjadi vasal VOC. Jadi vasal VOC kenapa disebut turun? Karena vasal itu adalah kerajaan yang kecil gitu ya, kerajaan kecil yang mempunyai induk. Nah, induknya itu adalah kerajaan Belanda, atau di sini diwakili oleh kongsi dagang bernama VOC. Sebagai penguasa yang baru diangkatlah putra Alam sebagai Sultan Tidore. Namun secara tradisi sebenarnya di sini yang harusnya menjadi sultan itu adalah Pangeran Nuku. Nah, penempatan Tidore sebagai pasal atau daerah kekuasaan POC telah menimbulkan protes keras dari Pangeran Nuku. Akhirnya Nuku pun menghasut rakyat untuk melakukan perlawanan. Ini adalah Sultan Nuku ya guys, gambaran dari Sultan Nuku. Kemungkinan seperti ini gambarnya atau gambaran orangnya. Akhirnya timbul perang hebat antara rakyat Maluku di bawah pimpinan Pangeran Nuku melawan kekuatan Komponi Belanda atau tentara POC. Nah, Pangeran Nuku mendapat dukungan rakyat Papua di bawah pimpinan Raja Ampat dan juga orang-orang Gamrange dari Halmahera. Pangeran Nuku diangkat sebagai sultan dengan gelar Tuan Sultan Amir Muhammad Saifuddin Shah. Dengan posisinya sebagai sultan ini, maka perlawanan terhadap POC semakin diperkuat. Bahkan Sultan Nuku juga berhasil meyakinkan Sultan Aharal dan Pangeran Ibrahim dari Ternate untuk bersama-sama
melawan VOC. Nah, kalau bersama-sama dan bersatu itu mereka akhirnya berhasil melawan VOC sebenarnya guys. Jadi kalau kita bersatu itu ibarat sapu lidi, kalau cuma satu gampang dipatahkan, tapi sapu lidi kalau misalnya disatukan semua itu kita patahkan akan susah. Termasuk juga perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Maluku pada saat itu. Pangeran Nuku juga mendapat dukungan dari para pedagang Seram Timur. Para pedagang Seram Timur ini memiliki kemandirian dan militansi yang tinggi. Dalam perang ini, Sultan Nuku juga mendapat dukungan dari Armada Kongsi Dagang Inggris atau EIC. Belanda kewalahan dan tidak mampu membendung semangat pasukan Sultan Nuku untuk lepas dari dominasi Belanda. Akhirnya Sultan Nuku berhasil mengembangkan pemerintahan yang berdaulat, melepaskan diri dari dominasi Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya tahun 1805. Ingat ya guys, hanya melepaskan diri, jadi tidak lagi menjadi kerajaan pasal. Di sini Belanda masih ada di wilayah Maluku dan Belanda tidak bisa dikalahkan pada saat itu. Apalagi ketika meninggalnya Sultan Nuku itu kembali Belanda semakin mendominasi. Oke, ini adalah benteng peninggalan Belanda di Maluku, namanya benteng Fort Oranje. Sampai sekarang masih ada ya guys. Selanjutnya itu adalah peperangan antara kerajaan atau kesultanan Mataram Islam melawan VOC atau Belanda, di mana Sultan Agung melawan Jepekun. Jadi nantinya Mataram Islam dipimpin oleh Sultan Agung dan Belanda dipimpin oleh Jepekun. Mataram versus VOC. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram Islam ya. Jadi raja yang membawa pada masa kejayaan dan keemasan. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, itu Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Nah, terkait dengan cita-citanya ini, maka Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuatan VOC di Jawa. Apalagi tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yakni tindakan monopoli yang dilakukan oleh VOC. Lalu VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. VOC juga menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Lalu keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Penyerangan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia. Nah, itu penyerangannya dilakukan 2 kali, tahun 1628 dan 1629. Tentara Mataram Islam mendapatkan bantuan dari Kesultanan Islam Cirebon. Dalam 2 kali penyerangan tersebut, sayang sekali pasukan Kesultanan Mataram Islam gagal meraih kemenangan. Apa yang menyebabkan Mataram Islam kalah? Faktor-faktornya itu ada 3 ya. Faktor utamanya yang pertama, tentara Mataram Islam kelelahan karena perjalanan jauh dari Mataram menuju Batavia. Kalian bayangkan dari wilayah Jawa Tengah gitu ya menuju wilayah Jawa bagian barat, mereka berjalan kaki walaupun harus ada yang menaiki kuda, tapi kan pada saat itu kebanyakan tentara-tentaranya berjalan kaki. Lalu pintarnya VOC itu membakar lumbung persediaan makanan, udah lelah gitu ya, lumbung makanan dibakar oleh VOC sehingga semakin parah lah gitu ya. Dan ini saya tidak mencantumkan salah satu faktor lainnya ya, sebenarnya ada, yaitu banyak sekali tentara-tentara Mataram Islam yang kena penyakit. Nah, selain itu juga tentara VOC itu yang lebih penting memiliki persenjataan yang lebih canggih dan lengkap. Lagi-lagi masalah canggih dan masalah senjata yang lebih canggih dan lengkap ya guys. Jadi sayang sekali kita harus kembali kalah pada saat itu. Nah, ini adalah potret dari Sultan Agung. Nah, kita lanjutkan ke perlawanan selanjutnya, yaitu perlawanan dari Kesultanan Banten. Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Jadi Banten ini memang tempatnya itu ada di wilayah barat Pulau Jawa dan benar-benar di pinggir laut. Itu posisinya sangat strategis. Belanda ingin menguasai Banten juga, tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Jadi memang pada awalnya juga kan Belanda untuk pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara itu di wilayah Banten ya guys. Jadi wajar kalau Belanda menjadi sasaran utama pada saat itu. Nah, terjadi persaingan antara Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, rakyat Banten sering melakukan serangan-serangan terhadap VOC. Jadi, raja yang pada saat itu memimpin yang bernama Sultan Ageng Tirtayasa itu
Beliau sangat anti terhadap kekuasaan asing dan memerangi VOC. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa berusaha memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional sekaligus menandingi perkembangan VOC di Batavia. Beberapa kebijakannya misalnya mengundang para pedagang Eropa lain seperti Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis. Sultan Ageng Tirtayasa juga mengembangkan hubungan dagangnya dengan negara-negara Asia seperti Persia, Benggala, Siam, Tonkin, dan Cina. Nah, tentunya perkembangan Banten ini ternyata sangat tidak disenangi oleh VOC. Oleh karena itu, untuk melemahkan peran Banten sebagai bandar perdagangan, VOC sering melakukan blokade ekonomi. Jungjung atau kapal-kapal dagang Cina dan kapal-kapal dagang dari Maluku dilarang oleh VOC meneruskan perjalanannya menuju Banten. Sebagai balasan, Sultan Ageng mengirim beberapa pasukannya untuk mengganggu kapal-kapal dagang VOC dan menimbulkan gangguan di Batavia. Dalam rangka memberi tekanan dan memperlambat kedudukan VOC, rakyat Banten juga melakukan perusakan terhadap beberapa kebun tanaman tebu milik VOC. Akibatnya, hubungan antara Banten dan Batavia semakin memburuk. Ini adalah ilustri penyerangan Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC ya guys. Nah, pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkota Abdul Nazar Abdul Kahar sebagai raja pembantu yang lebih dikenal dengan nama Sultan Haji. Jadi sebelumnya Sultan Haji ini sedang pergi ke Mekah. Dan setelah pulang, itu Sultan Haji melihat keakraban antara ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa dengan pangeran atau adiknya yang bernama Arya Purbaya. Dan Sultan Haji ini mungkin merasa cemburu ya guys. Nah, namun Sultan Ageng Tirtayasa menganggap bahwa tetap ketika nanti ia lengser dari posisi sultan, itu yang akan menggantikannya adalah anak pertamanya yang bernama Abdul Nazar Abdul Kahar atau diberi julukan Sultan Haji. Nah, Sultan Haji ini dijadikan raja pembantu. Sultan Haji bertanggung jawab untuk urusan dalam negeri dan Sultan Ageng Tirtayasa bertanggung jawab dalam urusan luar negeri, dibantu putranya yang lain yang bernama Pangeran Arya Purbaya. Ini yang dianggap saingan oleh Sultan Haji ya, Pangeran Arya Purbaya. Nah, pemisahan urusan pemerintahan di Banten ini tercium oleh perwakilan VOC yang bernama W.W. Cave ya, dimana dia mencium bau-bau bisa dilakukan politik divide et impera atau politik adu domba. Ia kemudian mendekati dan menghasut Sultan Haji agar urusan pemerintahan di Banten tidak dibisa-bisa dan jangan sampai kekuasaan jatuh di tangan Arya Purbaya. Inilah cara licik yang dilakukan oleh VOC agar para pemimpin di Banten ini melakukan perang saudara, guys. Jadi setelah mereka susah dalam menaklukkan Banten, itu mereka tidak habis akal. Mereka akhirnya melakukan cara terakhir, itu dengan melakukan politik adu domba. Karena hasutan VOC ini, Sultan Haji mencurigai ayah dan saudaranya. Sultan Haji juga sangat khawatir apabila dirinya tidak dinobatkan sebagai sultan yang sepenuhnya, itu akan mungkin jabatan sultan itu akan diberikan kepada Pangeran Arya Purbaya. Tanpa berpikir panjang, Sultan Haji segera membuat persekongkolan dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Timbullah pertentangan yang begitu tajam antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa, atau kita sebut dengan perang saudara. Nah, dalam persekongkolan tersebut, VOC sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten, tetapi dengan syarat Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. Banten harus membayar Rp600.000 apabila ingkar janji, dan pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Surosoan sebagai pusat kerajaan itu berhasil dikuasai. Sultan Haji menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di Istana Surosoan. Akhirnya, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil dikalahkan oleh Sultan Haji dengan bantuan dari VOC. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa kemudian membangun istana yang baru berpusat di Tirtayasa. Ini alasan kenapa Sultan Ageng ini nantinya akan mendapatkan julukan Tirtayasa karena pernah membangun istana di sana. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dari Sultan Haji yang didukung oleh VOC. Namun Sultan Ageng Tirtayasa gagal. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya berhasil meloloskan diri bersama putranya Pangeran Purbaya ke hutan Lebak ya, wilayah Banten juga. Tentara VOC itu terus melakukan
pemburuan kepada Sultan Ageng Tirtayasa karena dianggap sebagai ancaman karena terus melakukan serangan. Puncaknya pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh VOC dengan cara tipu muslihat, di mana VOC itu mengundang Sultan Ageng untuk melakukan perjanjian damai yang diwakili oleh anak Sultan Haji yang mungkin merasa menyesal gitu, telah mengusir ayahnya dari kerajaan. Namun itu hanya tipu muslihat sehingga Sultan Ageng akhirnya berhasil ditangkap dan dipenjara di Batavia sampai beliau wafat pada tahun 1692. Nah, ini adalah sisa-sisa istana Surosoan di Banten ya guys, sampai sekarang masih berdiri megah. Kerajaan atau kesultanan, bekas Kesultanan Banten yang begitu luas dan luar biasa bagus ya. Kalau misalnya kalian ke Banten, silahkanlah berkunjung ke tempat ini, wisata sejarah. Ini bagus sekali ya, tempatnya rekomendasi guys, dekat pantai juga. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jadi ini adalah part satunya. Nanti insya Allah minggu depan saya akan buat part yang keduanya. Sekali lagi, untuk mendukung channel ini jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya guys. Jadi supaya saya tetap semangat untuk membuat video-video lainnya. Nah, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Terima kasih ya untuk yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao guys.